بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, insyaallah majelis pada malam hari ini adalah majelis yang terakhir berkaitan dengan penafsiran surah Al-Fatihah. Dan di akhir majelis ini, selain dari apa yang telah berlalu penjelasannya pada majelis-majelis sebelumnya akan kandungan surah Al-Fatihah dan keluasan makna dan manfaatnya, dan juga telah kita kenal bagaimana makna yang sangat mendalam yang terkandung di dalam ayat-ayat atau ayat per ayat di dalam surah Al-Fatihah tersebut. Dan juga telah kita gambarkan secara umum bahwa surah Al-Fatihah adalah Ummul Quran, pokok Al-Quran. Dan juga kita terangkan sisi hal tersebut, dan dari keterangan yang telah lalu juga telah kita sebutkan bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, adalah pertengahan dari surah Al-Fatihah, dan kembali kepadanya makna-makna yang terkandung di dalam Al-Fatihah tersebut. Inilah surah yang sangat agung tentunya untuk menjelaskan berbagai kandungan yang terkandung di dalamnya. Ini adalah hal yang butuh waktu yang lebih banyak dan lebih meluas. Dan perlu saya sebutkan bahwa sebagian dari ulama kita ada yang menjelaskan ayat kursi dalam 30 majelis untuk menjelaskan ayat kursi. Ya. Nah, dan tarekah penjelasan tersebut apabila kita tempuh di dalam menjelaskan surah Al-Fatihah, maka mungkin bisa lebih dari 50 majelis. Nah, ini dalam bentuk penguraian. Namun penjelasan kandungan secara global ini tentunya adalah hal yang dibutuhkan. Dan mengetahui mana-mana yang terkandung di dalamnya secara umum ataupun hal-hal yang dengan mudah bisa dipahami. Ini juga insyaallah membantu kita untuk lebih cinta memperhatikan Al-Quran dan tadabbur terhadap ayat-ayatnya. Dan di majelis ini saya akan sebutkan beberapa kandungan global yang lainnya dari surah Al-Fatihah sebagai penutup dari majelis. Nah, di antara kandungan tersebut bahwa surah Al-Fatihah ini tercakup di dalamnya seluruh jenis tauhid yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan tauhid yang kita maksudkan adalah berkaitan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan tauhid yang berkaitan dengan mutaba'ah terhadap tuntunan
dan syariat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para rasul, yang dibawa oleh Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya tercakup dalam surah Al-Fatihah. Adapun berkaitan dengan kandungan tauhid, tauhid itu terbagi menjadi 3. Ada tauhid ar-rububiyah, yang pertama. Yang kedua tauhid al-uluhiyah. Yang ketiga tauhid asma wa sifat. Ini 3 jenis tauhid. Adapun tauhid rububiyah adalah pengesaan terhadap Allah Subhanahu wa taala di dalam af'alihi, di dalam perbuatannya. Nah, oleh sebagian para ulama diringkas bahwa mengikrar rububiyah Allah Subhanahu wa taala atau yang mewakili makna rububiyah adalah Allah itu maha menguasai dan maha mengatur segala sesuatu, dan maha berbuat apa yang Allah kehendaki. Nah, ini tauhid rububiyah. Dan juga terkandung di dalam surah Al-Fatihah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ifradullah taala bil ibadah. Yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tauhid yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Tauhid tentang nama-nama dan sifat Allah, yaitu kita mengakui, mengimani akan seluruh nama dan sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Qur'an. Dan juga kita menetapkan seluruh nama dan sifat yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam haditsnya, di dalam sunnah beliau. Jadi ini disebut dengan nama tauhid asma wa sifat. 3 tauhid ini berkaitan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya terkandung di dalam surah Al-Fatihah secara global dan secara terperinci. Kandungannya di dalam Al-Fatihah secara global dan secara terperinci. Secara global, Allah Subhanahu wa taala menyebut di awal surah alhamdulillah. Segala puji hanya untuk Allah. Dan telah kita sebutkan makna alhamd. Makna alhamd pada pertemuan yang telah lalu, bahwa alhamd itu adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala bil jamilil ikhtiyari, dengan segala perkara yang terindah yang dipilih untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka penetapan alhamd, segala pujian, segala kesempurnaan untuk Allah, ini menunjukkan bahwa Allah itu tidak ada yang serupa dengannya. Sebab Allah Maha terpuji. Dan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang diibadahi. Sebab kalau Dia Maha terpuji, maka dari bentuk kekurangan kalau ditetapkan ada tandingan untuknya. Iya. Dan dari bentuk kesempurnaan dan pujian untuknya ditetapkan seluruh nama dan sifat sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kandungan global. Ya, dari makna alhamd mengandung atau terkandung di dalamnya penetapan tauhid, seluruh makna tauhid secara global. Ya. Dan telah kita sebutkan dari makna alhamd pujian, bahwa pujian kepada Allah itu kadang tercakup dalamnya pujian terhadap rububiyah Allah, pujian terhadap uluhiyahnya, terhadap asma wa sifat, terhadap perintah dan ketentuan perintahnya, terhadap perintah dan ketentuannya, dan terhadap syariatnya. Itu di antara makna alhamd. Dan kita sebutkan bahwa maknanya lebih luas daripada itu. Ya, namun ini cakupan-cakupan yang bisa digambarkan. Dan tauhid, seluruh makna tauhid tercakup di dalam kandungan alhamd. Kalau Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji dan segala jenis pujian kesempurnaan untuknya, maka keharusannya kita harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala hal yang Allah Subhanahu wa taala bersendirian di dalamnya. Iya. Ini dari mana? Global atau dari kandungan tauhid secara global yang terkandung dalam surah Al-Fatihah, diambil dari firman-Nya alhamdulillah. Adapun penetapan secara terperinci, ya, di dalam surah Al-Fatihah
Ya, disebut sejumlah atau bentuk-bentuk tauhid. Ya. Nah, disebutkan sifat ilahiyah. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Dan telah kita terangkan makna Allah, bahwa Allah artinya yang diibadahi dengan penuh kecintaan dan pengagungan kepadanya. Ya, dan ini mengandung di dalamnya atau terkandung di dalamnya makna tauhid uluhiyah. Terkandung di dalamnya makna tauhid uluhiyah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ini penetapan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Dia Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segenap alam ini, yang menguasainya. Ya. Allah yang menguasainya dan mengatur segenap alam ini. Ar-Rahmanir Rahim, ya. Penyebutan nama Ar-Rahman dan Rahim terkandung di dalamnya sifat rahmah. Maliki Yaumiddin. Ya, kita sebutkan ada dua bacaan dan Nabi mengajarkan dua-duanya. Bisa dibaca Maliki Yaumiddin dan bisa dibaca Maliki Yaumiddin tanpa dipanjangkan mimnya. Kalau Malik bermakna pemilik hari pembalasan. Kalau Maliki bermakna penguasa. Penguasa hari pembalasan. Dan semuanya menunjukkan ya, kandungan makna rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan seluruh nama-nama ini Allah Rabbul Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, ya, Malik, Al-Malik, Al-Malik dan Al-Malik, 3 nama dalam Al-Quran. Ya, semuanya menunjukkan tentang nama-nama Allah yang maha indah dan maha baik, yang terkandung di dalamnya sifat-sifat yang sangat agung dan sangat mulia sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak serupa dengan makhluknya. Ini kandungan global ya di dalam kandungan secara terperinci di dalam surah Al-Fatihah, menetapkan atau ditetapkan di dalam surah Al-Fatihah tersebut ya 3 jenis tauhid. 3 jenis tauhid. Dan penyebutan iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah kami beribadah. Ini penetapan tauhid uluhiyah. Wa iyyaka nasta'in. Demikian pula penetapan bahwa hanya kepada Allah seorang itu beristi'anah, memohon pertolongan. Ini penetapan tauhid uluhiyah sekaligus pengakuan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab hanyalah Dia Allah yang menguasai segala sesuatu yang bisa ya memberikan pertolongan kepadanya. Nah, ihdinas siratal mustaqim, permohonan hidayah pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa hamba ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga penetapan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang jelas kalau dicermati surah Al-Fatihah ini, maka di dalamnya terkandung penetapan tauhid secara global maupun secara terperinci. Ya. Dan ini dari keagungan surah ini dan kedalamannya. Seakan-akan seorang hamba tatkala membacanya, maka surah ini senantiasa menetapkannya di atas tauhid, ya, menjernihkan pikirannya di atas tauhid, dan senantiasa mendidik dia di atas tauhid. Mendidiknya di atas tauhid yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itulah sebagaimana yang telah saya sebutkan, membaca Al-Quran dengan tadabbur dan dipahami maknanya itu adalah hal yang sangat penting. Adalah hal yang sangat penting. Sebab jiwa seorang hamba itu akan semakin baik dan semakin tertata tatkala dia membaca ayat-ayat Al-Quran itu dengan memahami maknanya. Dengan memahami maknanya, dengan penuh peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ingin mengambil manfaat di belakang bacaannya tersebut. Ya, kalau dia lakukan hal tersebut, dia pahami makna surah yang dia baca, penafsirannya, maka ini akan sangat membantunya dan akan membuat ibadahnya terasa indah dan terasa nikmat sekali. Ya. Kemudian dari kandungan tauhid juga yang kita sebutkan dari mana tauhid, yaitu adalah pemurnian mutabah. Ya. Dia hanya mengikuti apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang disyariatkan oleh Allah diturunkan melalui perantara para rasulnya. Melalui perantara para rasul. Nah,
Ya, dan di antara Rasul yang diutus adalah Nabi Muhammad yang diutus kepada kita. Yang diutus kepada kita. Ya, dan surah Al-Fatihah menetapkan tentang adanya kenabian. Ya, adanya penetapan kenabian ditetapkan dalam surah Al-Fatihah dari berbagai sisi. Dan ini insyaallah taala kita akan sebutkan nanti. Ditetapkan di dalam surah Al-Fatihah dari berbagai sisi. Ya, yang jelas dari sini kita bisa memahami bahwa penetapan adanya Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada manusia untuk menunjuki as-siratal mustaqim, ya, mengajarkan kepada mereka jalan yang lurus. Ya, ini semuanya mengharuskan kita bahwa kita tidak boleh memahami agama ini, ya, dan kita tidak boleh mengambil tuntunan agama, dan tidak boleh menerapkan suatu apapun dari peraturan agama kecuali kalau hal tersebut berasal dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus diambil dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita ini manusia, ya, kaum muslimin hidup adalah untuk menjalankan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menjalankan ketaatan dan meninggalkan larangan. Dan alhamdulillah jalan yang lurus telah ditegakkan. Jalan yang lurus telah ditegakkan. Allah telah sebutkan dalam surah Al-Fatihah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Ya. Dan telah kita sebutkan jalan orang-orang yang diberi nikmat. Ya, disebutkan dalam ayat yang lain di surah An-Nisa. Siratal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jalan orang-orang yang diberi nikmat di antara mereka dari kalangan para nabi, para siddiq, para syuhada dan orang-orang yang salih. Ya. Ini jalan orang-orang yang diberi nikmat. Jadi jalan yang lurus telah dijelaskan. Demikian pula jalan yang salah diterangkan. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalan orang-orang yang disesatkan. Kalau jalan yang lurus telah ditegakkan, telah diterangkan, dan jalan yang menyimpang juga diterangkan agar supaya jalan yang lurus ini terjaga. Ya. Nah, agar supaya jalan yang lurus ini terjaga. Sebab kadang ada orang yang terpeleset keluar dari jalan yang lurus sebab dia tidak tahu bahwa ada jalan yang salah di sekitarnya. Ya. Kalau dia tahu ada jalan yang salah di sekitarnya, dia tidak akan menoleh ke jalan yang salah. Kan begitu? Ya. Dia hanya mengikuti jalan yang lurus saja. Nah, inilah faedah dari mengetahui perkara-perkara yang bertolak belakang. Ya. Dengan prinsip akidah atau dengan apa yang diperintah, ada perintah dan ada yang dilarang. Kita tahu perintah agar kita lakukan, kita tahu yang dilarang agar supaya kita tinggalkan yang dilarang. Jadi mengetahui sesuatu dan lawannya itu penting. Ya. Jelas? Sebab siang cahaya diketahui nilai siang dan cahaya itu kalau diketahui lawannya. Tatkala ada malam ada kegelapan, kita tahu betapa besar nilai dari cahaya itu. Ya. Akan terasa betul-betul nikmat keimanan itu. Ya. Tatkala ada diketahui lawan dari keimanan, kekufuran ataupun kefasikan, kemaksiatan. Ya. Jelas? Dan diketahui betapa nikmat ilmu itu dengan mengetahui lawannya. Ya, yaitu dengan kejahilan. Betapa tidak enaknya kalau ada sesuatu yang ingin kita lakukan atau kita dihadapkan dalam sebuah masalah, kita tidak tahu apa hukum masalah tersebut. Ya. Dan terasa nikmatnya ilmu tatkala seorang mengetahuinya. Jadi mengetahui sesuatu yang jelek itu, ya kadang lebih menetapkan seseorang di atas jalan yang lurus. Ya, karena itu Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu taala anhu dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, beliau berkata, ya, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair, wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani." Kata Hudzaifah, manusia, para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Tanya, ya Rasul, apa amalan memasukkan ke surga? Apa amalan yang mendekatkan jalan yang lurus? Itu pertanyaan para sahabat. Cari amalan-amalan yang baik. Kalau Hudzaifah, kebalikannya. Dia tanya,
tentang kejelekan. Ya Rasulullah, apa fitnah yang akan terjadi? Apa hal yang jelek akan membahayakan saya? Itu yang dia tanyakan. Kenapa? Kata beliau, saya khawatir kejelekan itu akan mendapati saya. Ya, saya akan jatuh di dalamnya. Ya, karena itu kata seorang penyair yang hikmah, araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi wa man lam ya'rifil khaira min asy-syarri yaqa fihi. Saya mengetahui kebaikan, saya mengetahui kejelekan bukan untuk berbuat kejelekan, tapi untuk menghindari kejelekan itu. Sebab siapa yang tidak tahu kejelekan dari kebaikan, maka dia akan jatuh dalam kejelekan tersebut. Ya. Karena itu mengenal jalan yang lurus, siratal mustaqim penting. Ya. Artinya, mengenal siratal mustaqim penting artinya. Dan mengenal jalan yang tidak mustaqim juga itu penting. Jelas ya? Itu juga penting. Dan di dalam surah Al-Fatihah ini ditakrir, dijelaskan, diterangkan jalan yang lurus dan diterangkan dua jalan yang salah. Dua jalan yang salah. Agar supaya manusia mengetahui bahwa itulah seseorang prinsip keagamannya harus demikian. Dia hendaknya mengenal jalan yang lurus dan hendaknya mengenal jalan yang salah, agar jangan sampai dia jatuh di dalam jalan salah tersebut. Dalam hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, Rasulullah SAW pernah menggaris sebuah garis yang lurus. Iya. Kemudian beliau katakan, ini adalah jalan Allah yang lurus, siratal mustaqim. Kemudian beliau garis di kanan dan kiri. Garis lurus ini, beliau garis lagi kanan dan kirinya, jalan-jalan yang sangat banyak. Kemudian Nabi berkata, jalan-jalan ini, ya, tidak ada satu jalan pun diantaranya kecuali ada syaitan yang berdiri di situ, menyuruh kepada jalan tersebut. Nah, kemudian beliau membaca firman-Nya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Dan sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Jangan kalian mengikuti selain dari itu. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain sehingga kalian dipecah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, karena itu sekali lagi bahwa agama itu diambil melalui perantara para rasul. Diambil dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diambil dari tuntunan siapapun. Agama itu bukan adat istiadat. Ya. Bukan warisan leluhur dan nenek moyang. Bukan pula inspirasi manusia. Ya. Bukan pula enaknya begini, enaknya begitu. Hemat saya begini, bagusnya begitu. Ya. Tapi agama adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan manusia kalau ingin memikirkan jalan yang baik untuknya, dia tidak mampu. Ya. Memikirkan jalan yang baik untuknya yang bisa mencakup seluruh manusia yang lainnya. Kalau dia memikirkan jalan untuk dirinya sendiri, mungkin saja dia ada kemampuan. Tapi untuk memikirkan bagaimana seluruh manusia yang lainnya baik di atas jalan itu, dia tidak punya kemampuan. Ya. Selain dari dia tidak punya kemampuan, kalau dia berpikir sesuatu, mungkin saja ada manusia yang lainnya bisa berpikir lebih baik daripada dia dan menghujat apa yang dia sebutkan. Ya. Tapi dari hikmah Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak dibebankan dengan ini. Dijelaskan kepada mereka jalan yang lurus dengan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya. Ya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan tentang agama ini, taraktukum alal bayda, laqad taraktukum alal bayda, lailiha kanahariha, la yazigu anha illa halik. Saya telah meninggalkan kalian di atas sesuatu yang sangat putih. Agama ini diibaratkan sesuatu yang sangat putih. Malamnya sama dengan siangnya, tidak ada perbedaan. Saking jelasnya agama ini. Ya. Hanya sekedar mengikuti dan meniti jalan agama. Karena itu Nabi mengingatkan, tidak ada yang menyimpang darinya kecuali dia akan binasa. Kecuali dia akan binasa. Maka jalan yang lurus telah diajarkan oleh para rasul, telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, disampaikan kepada para sahabat, dan para sahabat menyampaikannya kepada murid-muridnya. Dan alhamdulillah agama kita masih terjaga hingga hari ini. Dan demikian pula jalan-jalan yang salah, ya, diterangkan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah menerangkan jalan-jalan yang salah itu kepada para sahabatnya. Dan jalan-jalan yang salah ini juga diingatkan oleh para sahabat kepada murid-muridnya. Sampai pada hari ini juga para ulama masih menerangkan jalan-jalan yang salah itu apa. Dan inilah sabda Rasulullah SAW
Dalam hadits Abdullah bin Amr bin As riwayat Muslim, kata beliau, "Innahu lam yakun nabiyyan qat illa kana haqqan alaihi ay yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundirahum an syarri ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada satu nabi pun, innahu lam yakun nabiyyun qabli, tidak ada seorang nabi pun sebelumku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali wajib atas nabi ini untuk menjelaskan segala kebaikan yang diketahui untuk umatnya, dan wajib atas nabi ini untuk menjelaskan segala kejelekan yang diketahui bagi umatnya. Jadi diterangkan jalan yang benar, jalan yang salah. Ya. Untuk apa? Agar supaya manusia berada di atas tuntunan agamanya dengan sejelas-jelasnya. Dan ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat nikmat, yang sangat agung. Ya. Karena itulah perhatikan rahasia. Kenapa disebutkan di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian ketika diterangkan apa itu siratal mustaqim, Allah sebutkan siratal ladzina an'ama Allahu alaihim. Jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Ya. Jalan yang lurus itu, orang yang mengenal jalan yang lurus, itu artinya orang yang mendapat nikmat yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Penyebutan nikmat di sini mengingatkan kita dua hal. Ya. Mengingatkan kita dua hal. Yang pertama, mengingatkan kita bahwa nikmat ini adalah nikmat yang sangat agung sekali. Seseorang mengenal Islam yang benar, mengenal sunnah Rasulullah SAW, dia hidup di atas tuntunan Al-Quran dan sunnah sesuai dengan jalannya para ulama salaf, maka ini adalah nikmat yang sangat agung sekali. Ya. Karena itu kata sebagian para ulama, ya, tidak ada nikmat yang lebih besar setelah nikmat keislaman dari nikmat mengenal sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas? Dan inilah hakikat dari hidayah. Ini pula hakikat dari hidayah. Karena itu diantara para ulama ada yang membagi hidayah menjadi dua. Ya. Kalau yang kemarin saya sebutkan hidayah terbagi empat. Ini pembagian lain ditinjau dari sisi lain. Ada yang mengatakan hidayah ada dua. Hidayah menuju kepada jalan dan hidayah di atas jalan. Dua hidayah. Ya. Ada hidayah ila tariq, hidayah menuju kepada jalan. Seseorang ketika dia tidak mengenal Islam, maka dia di dalam kegelapan dan kesesatan, tidak mendapat hidayah. Begitu dia mengenal Islam, itu namanya dia telah mendapatkan hidayah ila tariq, telah mendapatkan hidayah menuju kepada jalan. Dipahami? Jadi siapa yang telah menuju kepada jalan Islam, dia telah mendapatkan hidayah. Ini hidayah yang pertama. Maka nikmat Islam ini adalah hidayah yang sangat agung sekali. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dilahirkan dalam keadaan muslimin, ya. Dan kita tetap beragam Islam hingga hari ini dan di atas keislaman, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita sebagai orang-orang yang muslim dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hidayah yang pertama, hidayah menuju kepada jalan. Begitu dia sampai di atas jalan Islam, dia butuh hidayah yang kedua. Inilah yang disebut hidayah di atas jalan. Sebab seperti yang saya katakan tadi, ketika seorang berjalan di atas jalan, ada jalan-jalan yang bengkok di samping kanan dan kirinya. Ada yang menyuruh kepada jalan-jalan yang salah itu. Ya. Dalam sebagian riwayat, ya, atau dalam riwayat yang saya telah sebutkan tadi, setiap jalan ada syaitan yang menyuruh kepadanya. Ya. Dan ini diterangkan dalam banyak riwayat juga, seperti dalam hadis Nawas bin Sam'an yang menjelaskan tentang bagaimana perumpamaan jalan yang lurus itu, diterangkan pula bagaimana syaitan menyuruh pada jalan tersebut, ingin menggelincirkan manusia dari jalan yang lurus. Maka untuk berjalan, tetap berjalan di atas jalan yang lurus ini, kita butuh hidayah yang kedua. Inilah hidayah di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. So, orang yang tidak kenal sunnah Nabi dan tidak mengenal jalan para ulama as-salaf, maka dia tidak mendapatkan hidayah yang kedua. Iya. Tidak mendapatkan hidayah yang kedua ini. Karena itulah dari rahasia di dalam surah yang disebut siratal ladzina an'ama Allahu alaihim. Jalan orang-orang yang Allah beri nikmat terhadap mereka. Iya. Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah disebut nikmat terhadap mereka. Sebab ini adalah nikmat yang luar biasa. Kemudian penyebutan nikmat di sini yang kedua, ini yang saya ingatkan yang kedua, disebutkan
jalan orang-orang yang diberi nikmat terhadap mereka. Siapa mereka? Ya. Di dalam surah An-Nisa diterangkan siapa mereka. Siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Di akhir ayat Allah tegaskan wa hasuna ulaika rafiqa. Ya. Jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat. Disebutkan golongan yang diberi nikmat itu siapa? Para nabi, para siddiq. Ya. Siddiq itu adalah orang yang benar-benar membenarkan agama dan membelanya. Ya. Ambil contoh saja Abu Bakar Siddiq. Seperti itu model Siddiq. Ya. Para syuhada dan orang-orang yang saleh. Ini masuk dari orang-orang yang Allah beri nikmat. Tapi yang ingin saya ingatkan di sini, betapa besarnya nikmat ini Allah ingatkan di akhir surah. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan sungguh, ya, teman yang paling baik untuk mereka, teman yang paling baik untuk seorang adalah mereka itu. Ya. Orang-orang yang disebut di dalam ayat ini diberi nikmat, itulah teman-teman yang paling baik. Ya. Ini kata para ulama mengingatkan akan besarnya nikmat ini. Dan mengingatkan kita bahwa orang yang mendapatkan nikmat ini bukan kebanyakan manusia yang mendapatkannya, tapi orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit orang-orang yang menempuh jalan tersebut. Sedikit orang-orang yang menempuh jalan tersebut. Ya. Nah, jadi seakan-akan kita diingatkan bahwa orang yang menempuh jalan yang lurus, dia harus bersabar bersama jalannya para nabi, bersama jalannya para rasul. Memang banyak rintangan yang menghambatnya, yang ingin melalaikannya, tapi harus dia bersabar bahwa itu adalah nikmat yang sangat besar. Ya, hendaknya dia ingat itu adalah nikmat yang sangat agung. Walaupun jumlahnya sedikit, tapi dia di atas jalan yang lurus, maka itu adalah nikmat yang tidak ada duanya. Ya. Nikmat yang harus senantiasa dia jaga. Karena itu kata para ulama salaf, ya, mereka petik dari kandungan ayat. Kata sebagian para ulama salaf, "Alaika bi tariqil haqq wa la tastawhish li qillati salikin. Wa iyyaka wa tariqal batil wa la tattarra bi kathratil halikin." Kata sebagian para ulama salaf, hendaknya engkau menempuh jalan yang lurus. Ya. Dan jangan merasa risau. Ya. Jangan merasa panik dengan sedikitnya orang-orang yang menempuh jalan itu. Dan jangan kamu tertipu dengan jalannya kebatilan, walaupun banyak orang-orang yang menempuhnya. Ya. Agama itu sekali lagi adalah jalan yang telah diterangkan kepada kita dengan sejelas-jelasnya. Karena itu pengibaratan jalan di dalam Al-Quran semuanya dengan lapas tegas. Ya. Tidak diterangkan lagi bagaimana misalnya jalannya diperinci dari bentuk rincian, ya, jalan tersebut. Ya, seperti misalnya di dalam firman-Nya, wa anna hadza sirati mustaqiman. Sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Ditunjuk jalanku yang lurus. Ya. Seakan-akan sudah terang sekali. Sebab memang penggambarannya, kalau diperhatikan Al-Quran dan Sunnah, tidak akan meninggalkan suatu kekaburan dan kesamaran apapun. Agama ini menjelaskan segala sesuatu, menerangkan segala sesuatu. Tidak ada yang baik kecuali diterangkan. Tidak ada yang jelek kecuali diperingatkan bahayanya di dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan Nabi diperintah untuk berucap, "Qul hadhihi sabili." Ya. Katakan oleh Muhammad, ini adalah jalanku. Kalimat ini. Ya, kata ini itu kan digunakan untuk sesuatu yang sudah jelas, ya kan? Ini adalah jalanku. Nah, itulah keindahan syariat kita, keindahan agama kita. Dan ini adalah nikmat yang sangat besar. Ya, kesimpulan dari apa yang saya ingatkan di sini, bahwa surah Al-Fatihah juga terkandung di dalamnya penetapan, ya, wajibnya kita mengambil agama ini hanya dari perantara Rasul yang diutus kepada kita, dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu tidak ada baiknya, ya, orang yang membuat perkara agama, membuat perkara baru dalam agama, ya, walaupun dia sendiri menampakkan dirinya ingin membela Islam, ya, kalau dia membuat perkara baru dalam agama, maka itu bukanlah kebaikan sama sekali. Ya, dan sangat disayangkan di masa ini, ya, dari kaum muslimin, di antara mereka ada yang menempuh jalan-jalan. Mereka anggap itu adalah sebagai suatu kebaikan.
Ya. Sedangkan hal tersebut tidak pernah dituntunkan dan tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kebaikan apa yang seperti itu kalau tidak pernah dituntunkan dan diajarkan oleh Rasulullah? Ya. Apa dalilnya orang-orang yang mengadakan maulid? Ya. Apa dalil yang mereka gunakan? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memperingati hari lahirnya. Ya. Dan juga para sahabatnya tidak pernah memperingatinya. Nah, dan terus para ulama yang datang setelahnya tidak ada yang pernah memperingatinya. Baru di akhir, ya, abad ke-6 mulai masuk abad ke-7 baru ada yang melakukan hal tersebut. Ya. Kemudian, ya, apa-apa yang lainnya yang tersebar di masyarakat, ya, perayaan tahun baru misalnya, ya, 1 Muharram, ya, ingin ikut-ikutan di orang Nasara, ya, 1 Masehi, ya, perayaan Isra dan Mi'raj, ya, juga ingin menyerupai orang-orang Nasara, naik turunnya Isa di Maryam, ya, dan lain-lain semuanya dari perkara yang tidak ada dasarnya, ya, maka termasuk kemunduran umat Islam apabila mereka meninggalkan tuntunan agama, apabila mereka meninggalkan tuntunan agamanya. Dan bukan dari kecintaan Nabi, bukan dari kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengadakan jalan-jalan yang tidak pernah diridai dan dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun maksudnya baik, dia tidak mendapatkan pahala, tapi mendapatkan dosa. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Ya. Tidak hanya tertolak. Ya. Rasulullah menjelaskan, "Wa man awa muhditsan fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in." Siapa yang melindungi pelaku bid'ah atau dia bermakna melindungi menganut sebuah bid'ah, maka dia akan mendapat laknat dari para malaikat, mendapat laknat dari Allah, dari para malaikat dan dari seluruh manusia. Ya. Ini bagi siapa yang berbuat bid'ah dalam agama, berbuat perkara baru dalam agama. Ya, selain dari itu, ya, kadang bercampur. Dan ini umumnya bid'ah bercampur dengan hawa nafsu. Ya. Sebagian orang ingin mengumpulkan umat Islam di dalam golongan-golongan, partai-partai, ya, kelompok-kelompok yang seluruh hal ini tidak pernah dituntunkan oleh Rasulullah. Kita umat Islam, ya, cuma punya satu jamaah. Ya. Jamaah yang bermakna pengikut Al-Quran dan Sunnah, maka pimpinan kita cuma satu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pimpinan-pimpinan kelompok, ya, yang dibaiat, ya, atau telah disumpah setia untuk jadikan pimpinan, terang-terangan maupun secara rahasia. Ya. Pimpinan kita, kalau memang kita ingin mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan kebenaran, pimpinan kita cuma satu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau dia jemaah bermana di bawah sebuah negara, maka pimpinan kita adalah kepala negara. Ya. Ukuran kepala negara itu, siapa yang di sebuah negara, kalau dia bertanya mana pimpinanmu, dia tanya kepada semua orang menunjuk ke sana, itulah pimpinan. Itulah pimpinan negara. Ya. Dan kalau orang Indonesia ini ditanya siapa pimpinan negaramu, semuanya menunjuk kepada Bapak Presiden. Kan begitu? Itu pimpinan negara. Ya. Maka berarti membuat golongan-golongan yang ada di bawahnya, ya, mengangkat pimpinan-pimpinan selain dari itu di dalam sebuah negara, ini memecah belah kaum muslimin. Ya. Karena itulah hindarilah segala perkara yang mengarah kepada perpecahan. Segala perkara yang mengarah kepada memecah belah umat Islam. Ya. Dan sebagian orang ada yang punya maksud-maksud tertentu, ingin memalingkan kaum muslimin dari jalan yang lurus. Ya, dia sendiri, ya, kalau ditanya kamu kenapa menganut jalan yang salah, ya, dia menyangka bahwa itu bukan jalan yang salah. Dia menyangka bahwa itu adalah jalan yang lurus baginya. Tapi hakikatnya itu adalah jalan yang salah, yang tidak dibenarkan oleh Islam dan tidak pernah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian di waktu yang tersisa ini saya akan menyebutkan dua hal dari Ibnul Qayyim rahimahullah taala
dari kitab beliau Madarijus Salikin berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Di antara hal yang mungkin baik saya angkat di sini adalah penjelasan beliau bahwa surah Al-Fatihah itu terkandung di dalamnya 2 obat. Terkandung di dalamnya 2 obat. Ada obat penyembuh penyakit hati dan ada obat penyembuh penyakit badan. Dan Al-Fatihah mencakup 2 obat ini. Di dalam surah Al-Fatihah terkandung 2 hal ini. Adapun cakupan surah Al-Fatihah terhadap penyembuh untuk penyakit hati, Ibnu Al-Qayyim menjelaskan bahwa penyakit-penyakit hati itu dan rusaknya hati itu dibangun di atas 2 hal. Disebabkan karena 2 hal. Hal yang pertama, rusaknya ilmu. Dan hal yang kedua, rusaknya maksud atau niat. Ini 2 hal. Dan dari 2 penyakit yang berbahaya ini, muncul pula 2 racun yang sangat ganas, kata beliau. 2 racun yang sangat membunuh. Yaitu kesesatan dan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesesatan itu muncul karena rusaknya ilmu. Dan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu akibat rusaknya maksud. Rusaknya niat atau maksud. Dari 2 penyakit ini adalah sumber segala penyakit. Sumber segala penyakit hati. Karena itu kata Ibnu Al-Qayyim, tatkala di dalam Al-Quran diterangkan as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, maka ini adalah jaminan yang menjaga hamba dari segala penyakit hati. Sebab jaminan siratal mustaqim ini akan menjaganya dari pintu kesesatan dan menjaganya dari pintu orang-orang yang dimurkai. Karena itu dikatakan siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat terhadap mereka. Bukan jalannya orang-orang yang sesat. Telah kita sebutkan siapa orang-orang yang sesat ini? Yaitu orang-orang Nasara yang mereka bukan jalannya ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai, yaitu orang-orang Yahudi yang mereka berilmu tapi tidak mengamalkan. Waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Yaitu orang-orang Nasara yang mereka beramal tanpa ilmu. Mereka beramal tanpa ilmu. Nah, tatkala diterangkan jalan yang lurus, maka ini adalah jaminan yang akan menjaga seorang hamba dari segala penyakit hati. Kemudian Ibnu Al-Qayyim melanjutkan. Kata beliau, dan mewujudkan makna yang terkandung pada firman-Nya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mengilmui kandungan dari ayat ini, mengetahuinya, beramal dengannya, dan mengkondisikannya, maka ayat ini juga terkandung penyembuh, obat dari 2 penyakit itu. Dan telah kita sebutkan pada penafsiran ayat ini, bagaimana luasnya cakupan dan kandungan ayat ini. Sampai mencakup segala hal yang dibutuhkan oleh seorang hamba, dari bentuk tauhid, dari bentuk pemurnian ibadah, pemurnian tawakal, kesabaran, kesyukuran, pemujian kepada Allah, dan lain-lainnya dari mana-mana yang sangat agung dan mendalam dalam ayat ini. Kalau dia wujudkan, dia amalkan dalam dirinya, maka ini jaminan baginya untuk tidak jatuh di dalam penyakit hati atau penyakit yang berkaitan dengan hati. Jelas? Adapun Al-Fatihah penyembuh penyakit badan, maka kata Ibnu Al-Qayyim, hal tersebut telah diterangkan oleh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Fatihah, kesembuhan dengan surah Al-Fatihah ini dipersaksikan oleh kaidah-kaidah kedokteran, kata beliau.
dan telah ditunjukkan oleh percobaan. Ya. Praktek menunjukkan bahwa surah Al-Fatihah betul-betul penyembuh. Ya. Adapun sunnah Nabi yang menjelaskannya adalah hadits Abu Sa'id Al-Khudri. Hadits ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Tentang kisah sekelompok dari para sahabat Nabi yang melalui sebuah desa dari desa-desa di tanah Arab. Ya. Maka mereka singgah di desa tersebut. Ya. Sebagaimana layaknya musafir, karena mereka singgah di suatu desa supaya diterima menjadi tamu dan dijamu. Ya. Namun penduduk desa ini tidak menerima mereka dan tidak menjamu mereka. Nah, maka pimpinan desa ini, ya, kepala desa ini disengat oleh kalajengking. Maka mereka pun datang. Penduduk desa datang kepada para sahabat. Lalu bertanya, apakah di antara kalian ada orang yang bisa meruqyah? Ya, ruqyah itu artinya dia membaca dengan bacaan-bacaan yang dengannya sembuh orang yang dibaca atau yang dibacakan kepadanya. Nah, faqalu na'am. Ya, maka para sahabat berkata, iya ada. Ya. Akan tetapi kalian tidak ingin menjamu kami. Ya, maka kami pun tidak akan melakukan ruqyah itu sampai kalian ya, memberikan upah untuk kami. Nah, maka ya, mereka pun memberikan upah kepada para sahabat dengan di sini ju'ala istilahnya. Diberikan hadiah, sejenis hadiah untuknya. Sejenis pemberian, ya ju'ala. Ya. Kalau dibahasakan upah agak mungkin maknanya kurang tepat. Sebab di sini lafadznya ja'lan. Jadi ju'ala, pemberian. Ya. Nah, maka mereka pun diberi ya sejumlah kambing untuk itu. Maka salah seorang sahabat berdiri, ya, kemudian meruqyah kepala desa ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Ya. Dan tadinya ya tidak bisa berdiri kepala desa ini karena tersengat kalajengking, tiba-tiba dia bisa berdiri. Seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa padanya. Nah, ya kemudian kelanjutan kisah mereka menerima ju'ala tersebut, ya, kambing itu, dan mereka berkata jangan kita berbuat apapun dengan kambingnya sampai kita datang kepada Rasulullah yang bertanya kepada beliau. Maka Rasulullah menyebutkan bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah. Kata beliau, ma yudrika annaha ruqyah. Tidakkah kamu tahu bahwa itu adalah ruqyah? Ya. Nah, jadi ini hadis. Ya. Terdapat di dalamnya kesembuhan bagi orang yang disengat kalajengking hanya dengan dibacakan surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah ini ya, telah mencukupinya sehingga orang yang tidak perlu obat untuk sembuh. Nah, ya, Ibnul Qayyim menyebutkan, kata beliau ini Al-Fatihah dibacakan pada tempat yang tempat ini asalnya tidak menerima obat. Ya, kenapa? Ya, sebab orang ini atau kepala desa ini dan kaum itu, ya, mungkin karena mereka bukan Muslim dan mungkin karena mereka ini adalah orang yang bakhil dan punya tabiat yang tidak baik. Ya. Kata beliau, bagaimana pula kalau surah Al-Fatihah ini dibacakan kepada orang yang punya tabiat menerimanya? Ya. Dipahami? Kalau dia seorang mukmin misalnya punya tabiat yang baik, dibacakan surah ini, maka tentunya manfaatnya akan lebih banyak. Kemudian beliau serangkannya dari sisi kedokteran. Ya, kenapa bisa terjadi? Ya, hanya dibacakan Al-Fatihah saja bisa sembuh. Apa terkaitannya dari sisi kedokteran? Yang jelas dari situ, ya, saya ingin memperluas ya, menjelaskan. Hanya Ibnul Qayyim di sini sebutkan satu kaidah yang saya akan sebutkan dan ini mungkin ada manfaatnya. Ibnul Qayyim di sini ada 3 perkara. Ya. Kapan 3 perkara ini terkumpul, maka seorang akan bisa sembuh. Kapan lepas dari 3 perkara ini, maka dia tidak akan mendapatkan kesembuhan. Ya, perkara yang pertama, muwafaqatud dawa lidda. Obatnya sesuai dengan penyakit. Yang pertama. Kemudian yang kedua,
Ya, dokternya mencurahkan tenaga untuk mengobatinya. Jadi ada usaha tenaga mengobatinya. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, orang yang sakit tabiatnya menerima obat. Tabiatnya menerima obat. Sebab ada sebagian obat ya, kalau di obat yang biasa saja, ada sebagian obat tidak cocok dengan tubuh. Ya. Jelas? Tabiatnya menerima obat. Jelas? Ini 3 hal. Nah, apabila terpenuhi 3 hal ini, kata Ibnul Qayyim, maka insyaallah ta'ala akan terjadi kesembuhan tersebut. Cuma di sini beliau hanya ingin menjelaskan, ya, kandungan umum dan secara global bahwa surah Al-Fatihah itu adalah menyembuhkan, bisa menyembuhkan badan. Dan ini beliau terangkan juga dalam uraian-uraian yang lain, tidak khusus berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Tapi beliau sebutkan secara umum bahwa asalnya banyak penyakit itu berasal dari hati. Nah, dan beliau terangkan ya bagaimana kaitan penyakit hati ini bisa menyebabkan penyakit di badan. Nah, yang jelas surah Al-Fatihah ini, ya sekali lagi, dia adalah surah yang mengandung obat untuk segala penyakit. Penyakit yang berkaitan dengan badan maupun penyakit yang berkaitan dengan hati. Ya. Karena itu bagi siapa yang membacanya, misalnya berobat dengan surah Al-Fatihah, diobati dirinya dengan membaca surah Al-Fatihah, ya. Dia ruqyah dirinya dengan membaca surah Al-Fatihah, maka ini manfaatnya akan lebih banyak dan lebih besar tatkala dia memahami makna Al-Fatihah itu. Ya, makna Al-Fatihah. Apalagi kalau dia senantiasa tadabbur akan kandungan maknanya dan mengamalkannya, ya, maka akan terasa sekali. Dan demikian pula doa-doa yang lainnya. Ya, saya sebutkan ini ya, untuk dibacakan pada dirinya, sebab memang asalnya seorang itu meruqyah diri sendiri. Ya, dan itu dari kesempurnaan tawakal. Asalnya dia mengobati dirinya sendiri. Dia tidak menoleh kepada selain dari itu. Ya, kecuali pada posisi-posisi yang memang dia sangat terdesak, ya, akan hal tersebut. Ini saya berbicara tentang pintu kesempurnaan. Ya. Kalau berbicara masalah boleh dan tidaknya, berobat adalah hal yang diperbolehkan dalam syariat. Bahkan Rasulullah bersabda, "Tadawu ibadallah, berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah." Ya. Tapi berobat itu kadang diobati dirinya sendiri dan kadang dia minta kepada orang lain untuk mengobatinya. Tapi khusus membaca diruqyah, minta untuk diruqyah, ini adalah hal yang makruh. Minta untuk diruqyah. Jelas ya? Dan dari bentuk yang makruh juga, ya, dan masuk ke dalam dampak yang tidak baik, ya, seperti yang banyak terjadi sekarang ini, buka klinik-klinik ruqyah. Ya. Nah, saya tidak tahu dari mana asalnya bisa sedemikian jenisnya untuk memikirkan bisnis sampai ada namanya klinik ruqyah. Ya. Dan klinik ruqyah ini tidak pernah dikenal di masa Rasulullah dan para sahabat. Padahal kalau orang-orang yang kesurupan ada di masa itu. Ya. Ada di masa itu. Tapi tidak ada dikenal dengan nama klinik ruqyah. Ya. Kemudian dengan adanya klinik ruqyah ini akan memancing seorang untuk datang ke situ, minta untuk diruqyah. Dan membuka pintu yang tidak baik. Ya, membuka pintu yang tidak baik. Adapun pembahasan berkaitan dengan meminta upah karena diruqyah, ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Ya, ada pembahasan yang berkaitan dengan hal ini. Nah, mungkin di suatu saat insyaallah kita terangkan. Ya. Baik, sebenarnya masih ada satu bab lagi di sini berkaitan dengan masalah surah Al-Fatihah ini, membantah di dalam kandungan surah Al-Fatihah terkandung di dalamnya bantahan terhadap segala jalan yang menyimpang. Dan Ibnul Qayyim rinci. Ya. Beliau terangkan ya, bahwa dalam surah Al-Fatihah bantahan terhadap jalan yang menyimpang ini ada bantahan secara global dan ada bantahan secara terperinci. Saya tidak ingin menguraikan seluruhnya karena waktu tidak memungkinkan. Cuman dari bantahan global, ya, beliau sebutkan bahwa jalan yang lurus, ya, terkandung di dalamnya seorang itu mengenal al-haq dan menonjolkan al-haq itu pada dirinya, lebih mengedepankan al-haq di atas selainnya, ya, cinta kepada al-haq dan terikat dengannya, mendakwakan kepada al-haq itu, dan berjihad melawan orang-orang yang menentang al-haq. Ya.
Ini adalah dasar. Ya. Maka setiap amalan, setiap ilmu, hakikat, semuanya keluar dari ini atau masuk di dalam lingkup ini, as-siratal mustaqim. Karena itu siapa saja yang berilmu atau beramal, ya, yang keluar dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berasal dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah, maka dia di atas jalan yang lurus. Ya. Maka penjelasan di dalam surah Al-Fatihah ini dengan diterangkannya jalan al-haq, ini adalah penjelasan bahwa segala bentuk penyimpangan itu adalah hal yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Dan Ibnu Al-Qayyim sebutkan di dalam kandungan surah Al-Fatihah ini bantahan untuk kaum Majusi, orang-orang Qadariyah, orang-orang Jabriyah, orang-orang Jahmiyah yang menafikan sifat. Dan beliau sebutkan bantahan terhadap orang-orang Qadariyah masa dahulu yang mengingkari ilmu Allah pada sebagian juz'iyahnya. Dan beliau sebutkan bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari kenabian. Ya. Dan ini yang saya sebutkan tadi, ingin kita sebutkan bahwa di dalam surah Al-Fatihah terkandung 10 sisi penetapan adanya para nabi dan para rasul dan pengutusan para nabi dan para rasul. 10 sisi diterangkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Dan banyak lagi hal yang lainnya kita tidak bisa uraikan dalam pertemuan kali ini. Dan ini adalah akhir dari pembahasan untuk berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Saya isyaratkan supaya senantiasa kita ingat ya bahwa ayat-ayat Al-Quran bagaimanapun kita menjelaskannya, menguraikan kandungan maknanya, dia tetap lautan yang sangat dalam dan sangat luas. Ya. Siapa yang senantiasa tadabbur dan memperhatikannya, maka dia akan mendapatkan ilmu dan ilmu di belakangnya. Nah, ya. Dan ini bukan sekedar teori. Ini adalah hal yang sudah dipraktekkan ya, oleh para ulama masa dahulu sampai sekarang. Nah, Ibnu Taimiyah kadang duduk di satu majelis, bahkan di beberapa majelis hanya untuk menafsirkan satu ayat saja. Untuk menafsirkan satu ayat saja. Ini karena keluasan pemahaman beliau terhadap Al-Quran. Nah, contoh yang paling ringkas zaman yang dekat kita ini, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dia setelah menulis ya kitabnya Taisir Kalimur Rahman dan Tafsir satu jilid, setelah itu muncul lagi tafsir beliau, tapi dari berbagai kandungan faedah. Beliau sebutkan bahwa ini adalah hasil pengamatan saya kembali mentadabburi Al-Quran untuk tahun ini. Ya. Untuk tahun ini yang beliau catat. Bagaimana tahun ini beliau kumpulkan faedah seperti itu. Bagaimana kalau dia tadabbur lagi. Ya. Ini Ibnu Al-Qayyim rahimahullah 3 jilid seperti ini. Ya. Untuk tafsir Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in saja. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu ayat dari surah Al-Fatihah. Nah, karena itulah Al-Quran adalah nikmat yang sangat besar yang diberikan kepada kaum muslimin. Maka hendaknya kita sibukkan diri dengan menghafalkan Al-Quran, dengan membacanya, dengan tadabbur akan maknanya, ayat-ayatnya dan memperhatikan penafsirannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan amalan yang salih, dan semoga kita semua dijaga dari berucap tanpa ilmu ataupun berilmu tanpa mengamalkannya. Dan semoga kita semua dijadikan sebagai orang-orang yang senantiasa berada di atas jalan yang lurus, bukan orang-orang yang dimurkai terhadap mereka, dan bukan pula orang yang disesatkan. Ya, dan insyaallah taala setelah salat Isya kita lanjutkan dengan tanya jawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Apa ada batasan dalam membaca Al-Fatihah dalam meruqyah? Beda ya antara meruqyah dengan meruqyah. Kalau ruqyah itu melihat. Ya, kalau bahasa Indonesianya ruqyah. Bahasa Indonesianya. Kalau ruqyah itu membacakan atau mengobati ya, dengan ketentuan bahwa ruqyah itu harus dengan bacaan-bacaan yang dipahami maknanya ya, bacaan-bacaan yang dipahami maknanya. Yang kedua, tidak mengandung kesyirikan atau bentuk bid'ah maupun khurafat. Yang ketiga, dia meyakini bahwa ruqyah itu
Ya, datnya tidak bermanfaat, tapi itu hanya sebab. Yang menentukan sembuhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan tidak ada batasannya berapa kali dia bacakan Al-Fatihah. Tidak ada batasannya. Ya, tapi saya perlu ingatkan ya bahwa membatasi atau menentukan ayat-ayat khusus dibaca di ruqyah, ya, itu tidak boleh dilakukan kecuali pada ayat-ayat yang ada keutamaan khusus memang, seperti surah Al-Fatihah, ayat kursi, akhir 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah, atau seperti surah 3 Qul. Ya, itu ada hadits-hadits tentang itu. Ada pun menentukan bacaan-bacaan ruqyah, ya misalnya baca surah ini, surah itu. Ya kalau apalagi kalau ada tuntunannya. Ya seperti saya pernah baca buku banyak beredar di Makassar. Masalah ruqyah warna hitam sedikit sampulnya. Saya menulis kayaknya orang Wahda itu. Ya. Kalau dibacakan ayat begini, jinnya bicara begini, maka katakan kepada jinnya begini. Ya. Ini lengkap ini. Cara berdialog. Dan ini kesalahan lain dalam ruqyah. Itu dari kesalahan lama yang diingkari oleh para ulama, terlalu banyak bicara dengan jin. Ya. Jin itu penuh dengan syubhat dan penuh dengan tipu daya. Nah, dalam ruqyah itu sendiri asalnya adalah menolong, ya bentuknya tolong menolong kalau memang ini membantu yang lainnya. Ini membantu yang lainnya. Nah, kata Nabi SAW, "Man istata'a minkum ayyam fa'akhahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, hendaknya dia lakukan. Hendaknya dia lakukan. Itu kalau dia mampu memberi manfaat dan dilihat ada maslahatnya. Ya, dilihat ada maslahatnya. Nah, dan perlu antum ketahui bahwa sebagian para ulama ada yang tidak mau meruqyah sebab dianggap membuang waktu. Nah, dan sebagian para ulama yang lain seperti Syekh Mukbil, Allah yarhamuh, ya, kata beliau, saya melihat bahwa jin itu ingin melalaikan kalian dari menuntut ilmu. Ya, dia sengaja masuk ke sini, masuk ke situ supaya kalian sibuk meruqyah dia dan kalian terlalaikan dari menuntut ilmu. Nah, itu dalam sebagian kadang terjadi hal yang seperti itu. Karena itu ikhwan fillah, ya jangan sampai, ya, maksudnya ingin mengusir jin, ya, tapi sebenarnya jin yang memakari dia. Ya, seperti yang terjadi di klinik-klinik ruqyah itu saya lihat itu termasuk makar jin. Ya, termasuk makar jin. Dan anda tidak tahu bagaimana perbuatan jin itu. Ya, ada pernah ikhwah yang meruqyah, ya, jinnya bilang, kalau kamu usir saya, ya, kamu mau usir saya, sembelih saya pakai mushaf. Ya, begitu. Atau enggak, ceritanya ada jin orang kesurupan. Katanya jin muslim masuk berbicara. Katanya kalau kamu ingin bunuh mereka, sembelih pakai mushaf. Ya. Sembelih orang ini pakai mushaf. Dilakukan, ya betul kayak orang tersembelih mati begitu. Ya. Orang tersembelih mati. Baru setelah dilakukan dia tanya hukumnya apa. Ya. Jawabannya kalau dia yakini, ya, itu bisa menyembuhkan, itu syirik asgar. Ya. Sebab itu meyakini sebuah sebab yang tidak pernah ditentukan dalam syariat. Ya, apa dalilnya? Apa dalilnya bahwa menyembelih pakai mushaf itu membunuh jin? Ya. Jadi dari sisi syariat tidak ada. Baik dari sisi hubungan sebab akibat. Ya. Apa namanya? Apa kaitannya disembelih pakai mushaf dengan tidak apa hubungannya? Nah, kalau ada hubungan sebab akibat, misalnya paku dipukul pakai palu masuk ke ini, kan ada hubungannya. Ini jelas kelihatan. Ini apa hubungannya? Ya. Atau pakai bawang misalnya, jinnya lari. Ya. Apa ini ya bawangnya? Itu cuma ceritanya orang-orang yang biasanya di vampir aja, di cerita vampir. Ya, katanya kalau mau mengusir Dracula pasang bawang banyak-banyak. Ya. Nah, itu di bukunya orang-orang yang biasa berkhayal. Ya, biasanya berkhayal. Sampai vampir itu saja tidak ada istilah vampir itu. Ya. Nah, jadi ini dari hal-hal yang ingin saya ingatkan berkaitan dengan masalah ruqyah. Ya, dan ruqyah ini subhanallah, dia pengobatan syar'i, tapi banyak terjatuh seorang dalam kesalahan, banyak terjadi kesalahan di situ. Saking banyaknya
kasus berkaitan dengan ruqyah. Ya, sampai belakangan Syekh Shalal Fauzan, fatwa-fatwa beliau berkaitan tentang ruqyah dikumpul oleh sebagian murid yang dicetak buku karena banyaknya fatwa, banyaknya orang yang bertanya seputar masalah ruqyah. Nah, Allah musta'an. Ya, dan saya berencanakan untuk ada ceramah berkaitan dengan ruqyah, hukum-hukumnya dan kaidah-kaidahnya, ya, dan bagaimana ruqyah yang benar itu. Cuma tidak tahu kapan ya bisa ada ceramah itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan. Bagaimana hukumnya ada seorang yang mengingkari adanya jin muslim? Ya. Kalau diingkari adanya jin muslim, ya, karena dia jahil, orang jahil diajari. Ya, diajari. Bacakan pada dia surah jin. Dan dalam surah jin dikatakan wa anna minna salihuna wa minal qasitun. Ya. Nah, di antara kami ada yang salih dan ada yang qasitun. Wa anna minna salihuna wa minhum duna dzalik. Ya, wa anna minnal muslimuna wa minna al-qasitun. Faman aslama fa ulaika taharraw rasyada. Jadi antara jin ada yang muslim dan ada yang menyimpang. Ya, itu pengakuan jin sendiri dalam surah sebagaimana yang diterangkan oleh Allah di dalam surah Al-Jin. Jelas ya? Ya. Dan di antara ayat yang menjelaskan jin muslim adalah ayat di surah Al-Ahqaf. Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Jika kami palingkan kepada engkau sekelompok dari jin mendengar Al-Quran. Kelanjutan ayat disebutkan jin ini masuk Islam dan mereka menyuruh kepada kaumnya. Jadi orang yang seperti ini dianggap jahil, bacakan pada dia ayat-ayat Al-Quran. Ya. Bacakan pada dia ayat-ayat Al-Quran. Nah, bukan karena dia kesurupan ya, tapi karena dia jahil, maka terangkan padanya ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana hukumnya duduk bersama orang yang mengingkari sunnah? Tidak boleh duduk dengan orang yang mengingkari sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, ya, wa idza ra'aital ladina ada dua ayat, satu di surah An-Nisa, satu surah Al-An'am. Fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Jangan kalian duduk bersama mereka sampai mereka berpindah kepada pembicaraan yang lain. Maka tidak pantas untuk duduk dengan orang-orang yang seperti itu. Dan Allah berfirman, "Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar." Dan jangan kalian condong kepada orang-orang yang zalim sehingga kalian disentuh oleh api neraka. Kalau nasihatnya tentang mutiara hikmah dari Al-Quran dan Sunnah tentang fitnah dunia, di mana banyak melalaikan hati-hati kami. Ya, semua dari kaum muslimin dan muslimat merasakan hal yang seperti ini. Ya. Namanya fitnah itu banyak melalaikan. Banyak melalaikan dan akan menyibukkan seorang. Tapi disitulah kehidupan. Disitulah kehidupan. Seseorang itu dituntut untuk beramal, ya, sebagaimana yang dia ketahui, dan menghindari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dimurkai oleh Allah. Dan dia berusaha untuk menjalankan segala bentuk ketaatan. Ya. Kalaupun suatu saat dia terjatuh di dalamnya, maka dia beristighfar dan bertobat kepada Allah dan banyak berdoa kepada Allah semoga dia dipalingkan dari segala fitnah dan dijaga dari segala fitnah. Ya. Maka butuh upaya ikhwani fillah dan butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Ya. Nah, ada sebagian kaum muslimin mengatakan tauhid terbagi 4. Yang keempat yaitu tauhid hakimiyah. Salah satunya. Bagaimana tanggapannya? Membagi tauhid, memasukkan tauhid sebagai golongan yang keempat, atau bagian dari tauhid bagian yang keempat, ini bukan dari jalan as-salaf. Bahkan itu adalah bid'ah yang dibuat oleh kelompok-kelompok pergerakan di masa belakangan. Ya, sebab pembagian ini baru terdengar bermula dari 60 tahun ke belakang ini. Ya, 60 tahun sebelumnya, dari masa-masa mulai adanya gerakan yang bernama Ikhwanul Muslimin. Itulah yang banyak digembar-gemborkan oleh Al-Hasan Al-Banna, Syed Qutb
di dalam kitabnya Fi Dhilalil Quran. Dia banyak memunculkan masalah hakimiyah, tauhid hakimiyah. Sehingga dia tafsirkan la ilaha illallah artinya tidak ada hakim kecuali Allah. Dengan penafsiran dia terhadap tauhid hakimiyah ini, dia kafirkan seluruh negara yang ada di atas muka bumi. Dan tidak ada lagi masyarakat Islam di atas muka bumi. Semuanya masyarakat jahiliyah. Tanpa terkecuali. Ya. Karena penafsiran dia terhadap makna al-hakimiyah ini. Jadi ini maknanya, dia ingin mengeluarkannya dari itu supaya diperhatikan. Kalau al-hakimiyah itu sendiri betul. Tidak ada hakim kecuali Allah. Itu betul. Tapi ini tidak, bukan pembagian sendiri. Dia masuk dalam tauhid uluhiyah atau masuk dalam tauhid rububiyah. Jelas? Bukan pembagian tersendiri. Nah, jadi saya berikan rahasianya. Orang yang menyebutkan pembagian ini, itu dari kalangan orang-orang pergerakan. Ya. Memang mereka punya maksud tertentu, dia khususkan, dia keluarkan. Ini terus yang diangkat. Ya. Tidak ada hakim kecuali Allah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ya. Maksudnya apa? Ya, ingin mengkafirkan penguasa, ingin mengkafirkan rakyat yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Kan begitu? Nah, ya. Itu dasar mereka. Jadi itu yang mereka inginkan. Nah, padahal di dalam hal ini, ya, jelas ya bahwa tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Semuanya itu milik Allah dan tidak hakim kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas. Ya. Hal yang jelas di dalam syariat dan kita tidak meragukan tentang hal ini. Nah, sebab siapa yang meyakini ada hukum lebih baik dari hukum Allah itu kafir di kalangan ahli sunnah. Kafir di kalangan ahli sunnah. Tapi orang yang berhukum, ya orangnya ya, orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu ada rinciannya. Sebab orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu beraneka ragam bentuk manusia yang berhukum dengan selain hukum Allah. Ada yang berhukum dengan selain hukum Allah, dia tidak tahu apa hukumnya. Ya. Ada yang terpaksa, memang seperti itu dan dijalankan. Ya. Nah, dari yang selain daripada itu. Karena itu ukuran yang seperti ini harusnya ya seseorang cermat di dalam memahaminya. Ya. Cermat dalam memahaminya apalagi menjatuhkan hukum. Nah, kemudian lucunya dari orang-orang pergerakan itu diambil ayat-ayat ya, siapa yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah maka mereka adalah kafir. Ya. Dari ayat ini diambil dia kafirkan penguasanya, menteri-menterinya, ya. Para pembantu menterinya, terus cabang-cabangnya, ya gubernurnya, terus sampai mungkin tukang sapu di kecamatan dia dikafirkan. Ya. Karena ikut tolong-menolong dengan tagut. Ini karena pemahaman mereka. Ya. Muncullah dari sini dari pemahaman mengkafirkan ini, akhirnya mereka pun meledakkan peledakan di mana-mana. Ya. Dipahami ya? Jadi istilahnya dari takfir, dari mengkafirkan menjadi tafjir. Hasilnya adalah peledakan. Dan itu memang targetnya. Ya, target orang-orang pergerakan diangkat hal tersebut. Pertama ingin dia jatuhkan dua fondasi pokok di tengah umat. Yang pertama dijatuhkan penguasa dulu. Semuanya penguasa tidak ada yang berhukum dengan selain hukum Allah. Yang kedua yang dijatuhkan ulama. Ulama yang ada di sekitarnya semuanya adalah penjilat penguasa. Ya, tidak ada yang menegurnya. Kan begitu. Kalau umat sudah jauh dari ini sudah hancur rakyatnya. Mulai dari situ apa yang sudah. Sekarang apa istilah mereka? Khalalakil jawu faridi wasiri wa nakiri ma syi'ti an tunakiri. Sekarang cuaca sudah terang untuk kamu. Ya sudah luas untuk kamu. Ya, ini untuk kamu wahai burung, silahkan kamu bertelur dan menetaskan telur. Dan tetaskanlah apa yang kamu ingin tetaskan. Ya, hasil dari buah pikiran ini terbitlah anak-anak muda yang mereka menganggap dirinya ingin mati syahid, tapi ya sangat jauh dari makna mati syahid. Jelas ini ikhwan fillah, maka hati-hati dari kalimat-kalimat orang pergerakan itu. Mereka punya arah-arah tertentu yang tidak baik dampaknya terhadap kaum muslimin, terhadap Islam dan kaum muslimin. Iya. Kemudian saya heran juga kadang sering mereka mengucapkan, ya siapa yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah maka dia adalah kafir. Itu ayat dia peruntukkan untuk penguasa, untuk ulama. Ya, padahal itu kan ayat umum. Siapa saja, termasuk kamu. Ya. Ya, kamu tidak tinggal misalnya di Indonesia tidak berhukum dengan hukum Allah, berarti kamu juga kafir. Kan begitu. Kenapa kamu kafirkan yang lainnya, dirimu tidak kamu kafirkan? Ya, dan ini termasuk hal yang lucu dalam pendalilan. Ya.
mencela pemerintah atau penguasa, apakah masuk dalam perkara akidah atau akhlak? Apakah pemerintah Indonesia tidak termasuk pemerintah muslim wajib dibayat dalam perkara kebaikan? Mencela pemerintah itu berkaitan dengan penguasa itu bukan masalah akhlak saja, ya, tapi dia berkaitan dengan masalah akidah, keyakinan. Sebab itu yang membedakan antara pengikut kebenaran dan pengikut kesesatan. Nah, jelasnya karena itu di buku-buku akidah disebut oleh para ulama tentang ketaatan kepada penguasa yang muslim. Ketaatan dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik. Adapun yang batil, siapapun yang memerintah, tidak boleh ditaati. Siapapun dia, dalam hal yang batil, dalam hal yang mungkar, tidak boleh ditaati. Nah, sebagian orang memotong jenggot mereka dengan berdalih demi maslahat dakwah, ya, agar jauh dari fitnah katanya. Ya, kan caranya demi maslahat dakwah. Ya. Nah, apakah maslahat dakwah itu mengorbankan agama? Ya. Nah, seorang diperintah berdakwah atau melakukan sesuatu, dia tidak diperintah untuk menjadi lilin, menerangi orang lain dan dia sendiri habis. Tidak. Ya. Tapi dia diperintah untuk menjadi cahaya menerangi orang setiap saat, dan dia sendiri baik, ya, dengan cahaya tersebut. Ya. Mendapat keterangan, ketenangan dengan hal itu. Nah, kemudian kalimat maslahah ini maslahah adalah kalimat yang luas, ya. Dan sebagian orang yang memakai kalimat ini terlalu bergampangan, ya, semuanya maslahat dakwah, ya, semuanya maslahat dakwah. Ada kerjaan misalnya, ya, disuruh orang nyekat, oh ini maslahat dakwah, ya, nah masalah. Padahal banyak kerjaan yang lainnya. Nah, ya, sampai yang saya tidak habis pikir, ya, mungkin kalau mereka ucapkan itu di sini di Indonesia dulu di masa dahulu, ya, di masa dahulu, ya, masa susah-susahnya, ya, sebelum reformasi, setelah orang di sini, ya, itu mungkin ya masih wajar-wajar. Tapi ini coba mereka lakukan juga di negeri kaum muslimin, ya, di negeri kaum muslimin, orang-orang yang belajar di luar negeri, dari orang-orang yang mengucapkan seperti ini juga masih cukur jenggot, pakaiannya isbal. Apa maslahat dakwah di situ? Semua orang pelihara jenggot, semuanya orang pakaiannya biasa, dia masih pakaian seperti itu. Apa yang diinginkan dengan maslahat dakwah? Inilah kalimat maslahat yang tidak jelas. Ya, karena itu Syekh Mukbil pernah mengucapkan bahwa maslahat dakwah, ya, di kalangan orang-orang ikhwanul muslimin itu bagaikan patung yang disembah. Jelas kalau dia maslahat dakwah, semua apa saja dilanggar. Yang penting maslahat dakwah. Ya, apa saja dilanggar. Inilah antum lihat sekarang. Nah, ya, masuk partai-partai maslahat dakwah, partai-partai. Ya, dulu bagus, sekarang mulai kelihatan semuanya. Ya. Perempuan pun diangkat, diusung untuk menjadi apa namanya? Pemimpin. Ya, mana maslahat dakwah? Ya, semuanya maslahat dakwah. Ya. Nah, seorang istri ditalak raj'i, kemudian suami ingin kembali setelah selesai iddah. Apakah harus bayar mahar lagi? Ya, kalau selesai iddahnya, itu namanya kawin baru. Kawin baru, bayar mahar baru, ya, ada saksi lagi, ada wali lagi. Bagaimana dengan hadits yang berbunyi segala bentuk pekerjaan tidak dimulai dengan basmalah maka tidak ada faedahnya? Hadits yang maknanya seperti ini semuanya ada kelemahannya. Ya, cuman keutamaan membaca basmalah itu ada dalam riwayat-riwayat hadits-hadits yang lain. Penggambaran, ya, secara umum, ya, umumnya memulai pekerjaan dengan basmalah itu bagus. Ya, cuman hadits dengan teks ini kita katakan ada kelemahan. Apakah boleh kita mencium tangan orang tua angkat, khususnya ibu angkat? Ya, kalau yang bertanya perempuan tidak apa-apa. Ya. Kalau yang bertanya laki-laki, tidak boleh mencium perempuan yang bukan mahramnya. Demikian pula kalau perempuan mencium ayah angkatnya tidak boleh, sebab ayah angkat, ibu angkat itu tidak ada hubungan apa-apa dari sisi nasab. Ya, dari sisi nasab. Ya, dan berbakti itu tidak selamanya dengan mencium tangan, ya kan? Bagaimana dengan pendapat yang mengatakan bahwa bacaan Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh
Assalamualaikum ya Nabi. Hanya pada tasyahud hanya ketika Rasulullah masih hidup. Adapun ketika beliau sudah wafat, sahabat membaca Assalamu ala Nabi. Jawabannya itu pendapat sebagian sahabat. Yang memakai Assalamu ala Nabi itu pendapat ijtihad sebagian sahabat. Yang benarnya Nabi masih hidup setelah meninggal sama bacanya. Assalamu alayka ayyuhan Nabi. Ya, itu yang benarnya. Ini dipegang oleh kebanyakan para ulama. Bagaimana hukumnya berwudu sebelum tidur dan setelah mandi biasa, bukan mandi karena junub? Kalau sebelum tidur, iya disunnahkan berwudu. Sebagaimana diterangkan dalam hadits Bara' bin Azib, riwayat Bukhari dan Muslim. Disunnahkan. Setelah mandi biasa, juga boleh dia berwudu. Ya, apalagi kalau dia niatkan ingin tetap senantiasa bersuci, itu adalah keutamaan yang baik. Sebab orang yang menjaga dirinya tetap di atas taharah, itu ada keutamaan khusus. Ada keutamaan khusus untuknya. Diterangkan dalam hadits. Bagaimana hukumnya berwudu sebelum membaca buku atas jenisnya? Terdapat ayat-ayat Al-Quran. Ya tidak apa-apa insyaAllah ta'ala. Dia berwudu. Kalau dia maksudkan dengannya, ya jadi kalau dia tidak berwudu, wudunya batal, dia berwudu untuk membaca Al-Quran atau membaca buku-buku yang ada ayat Al-Quran, itu termasuk pengagungan terhadap kitab Allah atau terhadap buku-buku yang ada padanya ayat-ayat Allah atau hadits Rasulullah SAW. Dan Allah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah bagian dari ketakwaan di dalam hati. Apakah boleh kita membaca buku koran atau jenisnya di luar buku-buku agama Islam? Sekedar ingin menambah wawasan dan pengetahuan semata. Ini tergantung orangnya. Ya, tergantung orangnya. Dan tergantung jenis buku yang dia baca. Ya, kalau selain dari buku-buku agama, ada pengetahuan umum, ada pengetahuan yang dibutuhkan dari ilmu-ilmu keduniaan yang dibutuhkan, tidak apa-apa dia pelajari. Ya, sekadar apa yang dibutuhkan dari hajat dunia. Nah, adapun apa-apa yang tidak ada manfaatnya, maka dia tinggalkan. Ya. Buku-buku yang mengandung syubhat atau kerancuan pemikiran atau apa yang bisa membahayakan agamanya tidak boleh dia baca. Tidak boleh dibaca kecuali orang yang punya pengetahuan agama, dia membacanya untuk membantahnya, untuk menjelaskan kejelekannya. Apakah seorang berdosa jika dia sedang membaca Al-Quran lalu dia ketiduran, kemudian sadar dia baca Al-Quran ada di bawah pusarnya? Ya kalau dia tidur dia nggak sadar ya. Nah, dan orang yang tidak sadar seperti itu tidak terkena apa-apa di luar kesadarannya. Apakah termasuk adab seorang penuntut ilmu ketika ta'lim menanyakan bagaimana si fulan dan si fulan? Ya, kalau dia membutuhkan hal tersebut, tidak apa-apa dia tanyakan. Tidak apa-apa dia tanyakan. Tidak ada larangan untuk bertanya. Ya, tapi kadang seorang yang bertanya itu melihat di majelis mana dia bertanya. Ya. Saya sendiri di majelis umum seperti ini, kadang sebagian pertanyaan saya tidak jawab. Sebab ada sebagian hal saya kira tidak etik untuk dijelaskan di sini. Ya. Dan ada sebagian hal, kalau ingin dijelaskan, ada pendahuluan-pendahuluan yang lain yang harus dibuka, kan begitu. Ya, tidak mungkin saya langsung jelaskan. Nah, karena itu, lihat keadaan kondisi majelisnya. Dan pertanyaan itu tidak harus depan sini. Kalau ingin bertanya pribadi juga, saya kira, ya, insya Allah tidak ada masalah. Ya, bisa banyak ustaz-ustaz yang bisa ditanya. Apa hukumnya memilih ustaz dalam menuntut ilmu? Ya. Saya nggak paham ya kalimat memilih-milih. Ya, kalau kalimat memilih-milih artinya dia cari ustaz yang baik manhajnya, yang lurus akidahnya, ya, yang baik pemahaman agamanya. Ini adalah hal yang dituntut bagi seorang yang menuntut ilmu. Ya. Tapi kalau misalnya ada ustaz semuanya baik, dia pilih-pilih, maka ini adalah tabiat yang tidak bagus. Ya, tabiat yang tidak bagus. Orang menuntut ilmu itu duduk sama siapa saja, sepanjang dia baik agamanya, baik ilmunya, lurus akidah dan manhajnya, dia ambil ilmu darinya. Nah, kadang dia punya faedah dan tidak dipunyai oleh ustaz yang lainnya, kan begitu. Nah, dan tidak ada yang memiliki kesempurnaan. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Ya, kadang Ustaz A menjelaskan dengan metode A, Ustaz B menjelaskan dengan metode yang lain yang semakin membuatnya paham
akan masalah. Iya. Saya pernah melihat seorang ikhwah yang bermakmum untuk sholat wajib pada orang yang sedang sholat sunnah. Karena wajib secara berjamaah telah selesai. Kalau misalnya dia datang sendiri, tidak ada lagi orang lain, dia lihat ada orang sedang sholat sunnah, tidak apa-apa dia ikut. Tidak apa-apa dia ikut. Nah, sebab tidak ada dalil yang melarang hal tersebut, dan keumuman akan keutamaan sholat berjamaah, hadits-hadits yang menjelaskannya itu juga berlaku umum. Tapi kalau dia dua orang, ya, datang dia lihat tidak ada jamaah, cuma orang sholat sendiri, maka dia bikin jamaah, tidak apa-apa. Dan ini sudah kita bahas ya pada pertemuan yang telah lalu tentang masalah membuat jamaah kedua di masjid. Apa hukum memasukkan air ke dalam hidung? Ya, kalau pada saat berwudu, ya, menghirup air ke dalam hidung, hukumnya adalah termasuk dari kewajiban wudu. Sebab Nabi SAW memerintah hal tersebut. La tawadda'a ahadukum falyastansir. Apabila salah seorang dari kalian berwudu, hendaknya dia istinsar. Istinsar itu dikeluarkan air. Dan air itu tidak mungkin dikeluarkan kecuali setelah diisap. Ya. Karena itu dalam sebagian riwayat falyastanshik biminsaraihi minal ma'. Hendaknya dia menghirup air. Ya. Dengan kedua hidungnya ini dia hirup air itu. Nah, dan dua hadits yang saya sebutkan tadi dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ini kalau menghirup air di dalam sholat. Kalau di luar sholat tidak tahu saya untuk dipakai apa di luar sholat. Ya. Kalau dihirup air misalnya luar sholat untuk terik matahari, ya saya tidak tahu ya. Coba tanya ke dokter. Apabila ayah saya menikahi janda yang mempunyai anak perempuan yang sudah balik dewasa, apakah anaknya tersebut mahram saya? Bukan ya, bukan mahram. Bagi ayah antum iya mahram, tapi bagi antum tidak, bukan mahram. Apabila masuk pada sholat subuh, apakah bacaan sholatnya dijaharkan? Ya. Kalau sholat yang dijaharkan, asalnya di semuanya, di semua waktu dia masbuk atau ini asalnya disunnahkan untuk dijaharkan, disunnahkan. Tapi kalau misalnya banyak yang masbuk, maka kondisi yang seperti ini jangan menjaharkan. So, kalau ini menjaharkan, sampingnya menjaharkan, bisa ramai nanti. Ya. Apa hukum menjual bingkai foto? Bingkai foto. Ya. Umumnya foto itu kebanyakannya digunakan untuk hal yang tidak benar. Ya, kalau dia nisbat kepada kebanyakan, ya maka sebaiknya ditinggalkan. Kecuali kalau barang asalnya halal dan penggunaannya tidak diketahui apa, ya mungkin digunakan baik, mungkin digunakan jelek, ya asalnya tidak ada masalah dia jual. Nah, itu orang mau beli untuk apa? Kan begitu. Ya. Tapi kalau diketahui suatu barang ingin dipakai untuk tidak baik, nah makanya yang dijual. Ya, kalau dipakai untuk yang tidak baik. Jelas ya? Baik, segera cukup dulu sampai sini. InsyaAllah ta'ala kita sambung yang pertemuan di pekan yang datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.